Apalagi walaupun waktu itu setelah suaminya mati syahid yang meninggal, dia tetap melanjutkan berjuang gitu melawan Belanda. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Sumut Suara Pemuda dengan aku Ali dan rekan aku Nathan. Juga kedua bintang tamu spesial kita hari ini, boleh diperkenalkan siapa namanya? Nama aku Rafa. Dan juga Latifa. Yes, jadi di sini kita sudah kedatangan dua tamu nih Nathan. Dua tamu spesial yang datang ke sini dengan bertemakan apa ya? Bertemakan udah begini nih, kayaknya mereka nih mau bahas yang agak-agak sejarah gitu. Sejarah Iya. gitu kayaknya, iya. Nah, oke, jadi kita bakal langsung tanya aja nih ke mereka berdua. Kira-kira mereka datang ke sini, datang ke podcast Suara Muda untuk menyuarakan suaranya itu mau membahas tentang apa sih? Oke, jadi kami berdua di sini sih emang mau bahas tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia. Cuman untuk orangnya sendiri di sini kita membahas pahlawan yang berbeda. Oke, berbeda ya berarti. Beda. Iya sih, memang banyak, kelihatan sih banyak banget emang pahlawan yang bisa diambil, kayak apa yang dia sampein tuh bisa dijadiin teladan buat kita, bisa jadi inspirasi buat kita. Makanya ternyata mereka berdua datang ke sini juga membawakan dua sosok yang berbeda. Kalau boleh tahu siapa sih kedua sosok ini? Dari Latifa dulu kali. Oke, Latifa dulu. Kalau aku di sini mau bahas pahlawan nasional Indonesia dan dia seorang perempuan yang pada saat itu peperangan antara Aceh melawan Belanda. Oke, peperangan Aceh, terus Belanda juga. Apa tuh? Perempuan. 1, 2, 3, iya. Siapa? Cut Nyadi. Oke, ternyata mereka. Ternyata Latifa ini mau membawakan tentang Cut Nyadin. Kalau Rafa, coba boleh tahu siapa yang mau dibawakan? Nah, ini tuh tokohnya tuh yang aku kagumi banget ya. Nah, jadi dia tuh berperan banget dalam pendidikan Indonesia. Tebak siapa coba? Oh, tentang pendidikan, hah? Pendidikan, siapa sih Nathan pendidikan? Ini gak sih Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara. Benar Ki Hajar Dewantara? Benar. Iya. Oke, jadi di sini berarti kedua tamu spesial kita ini bakal membahas yang satu Cut Nyadin, yang satu lagi Ki Hajar Dewantara. Memang kedua tokoh ini itu tuh udah namanya tuh udah luas banget, udah kayak siapa sih yang nggak tahu. Memang karena dua tokoh ini sangat-sangat menginspirasi terutama pelajar-pelajar seperti kita ini. Iya sih, benar-benar. Lumayan terkenal. Lumayan terkenal. Bukan lumayan terkenal, ya memang terkenal ya. Iya, memang terkenal. Iya, kalau misalnya dari Latifa nih, kira-kira kenapa sih terinspirasi dengan Cut Nyadin gitu? Oke, jadi dari awal aku belajar sejarah tuh emang si sosok ini beliau memang buat aku kagum karena dia juga kan seorang perempuan pada saat itu dia punya karakter yang bijaksana, yang tegas. Apalagi walaupun waktu itu setelah suaminya mati syahid yang meninggal, dia tetap melanjutkan berjuang gitu melawan Belanda. Iya, luar biasa banget sih guys, karena pada masa itu memang perempuan tuh belum banyak yang jadi sosok pahlawan, apalagi di garda terdepan kayak wah gitu. Semua orang tuh bakal tertuju ke Cut Nyadin kalau misalnya kita udah bahas peperangan Aceh dan Belanda, karena ya sosok satu ini memang menjadi salah satu pahlawan perempuan di garda terdepan, apalagi jadi wajar sih memang banyak anak muda yang terinspirasi. Oke. Jadi kayak Cut Nyadin juga bukan cuma simbol perjuangan fisik, tapi juga semangat dan keberanian moral yang sampai sekarang tuh masih bisa kita teladani ya. Itu yang bikin aku kagum sih, apalagi kan dia juga memimpin pasukan-pasukan waktu saat itu gitu loh. Jadi nggak terbatas oleh gender, dia perempuan doang gitu. Bagus banget sih. Jadi sekarang aku penasaran nih, dari banyaknya sikap hebat yang Cut Nyadin punya atau kayak yang udah kamu tahu, itu kira-kira nilai apa sih yang paling kamu rasakan relevan gitu? Relevan buat anak muda sekarang deh. Mungkin sosok itu kita bisa lihat dengan dia semangatnya, terus juga pantang menyerah gitu kan, karena pada saat itu memang juga situasinya kan pasti lebih berat ya daripada sekarang, tapi dia juga tetap semangat melawan Belanda sampai akhirnya dia
meninggal gitu, dia tetap Oke. ikut berjuang gitu. Kalau sekarang mungkin tantangan untuk anak-anak muda cuma rasa malas Iya sih, malas sekolah atau Benar. malas apa gitu. Oh, Rafa juga ya? Oh enggak. Bisa jadi. Nggak salah sih. Nggak salah. Oke. Bagus banget sih memang perjuangannya tuh, jadi kayak bisa ngasih apa ya, nyentil kita dikit, kayak gua aja nggak males tuh melawan bangsa lain demi kemerdekaan gua, masa lu cuma belajar doang nggak mau sih. Iya sih, jadi ini Emang- bagus banget ya. Emang cocok banget sih ini Pemudi. Pemuda-pemudi sebenarnya ya. Membawakan Cut Nyadin, apalagi Iya. bagi pelajar-pelajar sekarang kan nggak semangat tuh. Iya, ya kayak ya bisa lah nyentil dikit hati. Tolong jangan males, tolong jujur, tolong berani gitu sih. Iya, betul. Kita bisa berjuang itu nggak harus, kalau sekarang ya menurut aku tuh juga kita berjuang tuh nggak harus kayak pakai senjata gitu, tapi juga bisa misalnya suara atau karya-karya yang kita buat, terus juga ya tindakan positif lainnya lah ya nggak sih? Iya, bener banget. Dan inilah tujuan podcast Suara Muda tuh dibuat, karena ya biar bisa pemuda-pemuda ini tuh nyampein gitu aspirasinya. Jadi cocok banget, memang salah satu perjuangan pemuda itu bukan dari senjata kayak Cut Nyadin, tapi kayak ayo dong kita suarakan suara kita yang harusnya mereka denger, biar kita tuh tetap merdeka gitu, biar semua orang tuh bisa paham, bisa lebih baik gitu. Oke sih, ya. Kalau misalnya nih, kalau kamu bayangin nih Latifa, gimana sih perasaan kamu setiap kali belajar tentang Cut Nyadin gitu? Kalau aku bayangin ya kayak sebenarnya banyak banget yang aku rasain gitu, tapi terutamanya pasti terharu banget karena ya mereka kan pahlawan yang memperjuangkan Indonesia pada saat itu. Aku terharu dan juga ya sedih, dan apa ya, kayak aku juga mikir gitu kalau misalnya beliau pada saat itu dengan situasi yang rumit lah pada saat itu, beliau tetap maaf, beliau tetap pantang menyerah gitu, Iya sih, nggak mikirin kesana kesini, yang penting dia tetap mempertahankan tanahnya Aceh gitu. Iya, itu kalimat yang bagus banget. Jadi sebenarnya semangat Cut Nyadin itu masih sangat relevan buat anak-anak muda sekarang. Kayak tinggal gimana aja kita kayak nerapinnya. Itu tuh dalam kehidupan sekarang memang tergantung kitanya sih kadang ya. Iya, benar-benar. Biasanya sih kemauan sendiri. Iya, Benar. kemauan sendiri, dan memang harus butuh sentilan kayak tadi gitu. Lu cuma belajar doang gitu. Semoga ya sih jadi pada sadar ya kan. Iya, semoga sih dengan adanya podcast atau kayak suara dari salah satu inspirasi kita Cut Nyadin ini bakal ngebuka hati para pemuda-pemudi buat, oh iya, gue nggak boleh kalah nih gitu. Masa kayak dia udah berjuang, berarti gue juga harus gitu. Gue juga bisa gitu. Iya, gue juga bisa. Ya, luar biasa banget ya. Oke, sekarang itu sih oke lah ya, Cut Nyadin kita bisa jadiin salah satu. Nah, sekarang kita loncat ke salah satu bintang tamu kita lagi, tentunya yang tadi mau membahas terkait Ki Hajar Dewantara. Oke. Misalnya sembari kita nunggu berarti ya, kalau Ki Hajar Dewantara tuh kan yang aku tahu tuh Bapak Pendidikan Indonesia ya. Iya. Iya, Bapak Pendidikan Indonesia yang kalau misalnya aku dengar namanya itu tuh kayak langsung wow gitu, karena kayaknya berkat dia ya, Iya. dia juga kayak bisa mendorong semangat para pemuda untuk belajar gitu. Nah, kalau misalnya Rafa sendiri, kira-kira kenapa sih terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara? Kalau menurut aku tuh Ki Hajar Dewantara itu luar biasa banget, dikarenakan dia tuh bukan hanya tokoh pendidikan, tapi dia tuh, Apa tuh? tokoh yang dimana dia tuh pejuang kemerdekaan Indonesia. Iya, benar-benar. Melalui suara, tetapi suaranya itu lewat tulisan. Oh, lewat tulisan. Iya. Ada contohnya nggak tuh, kira-kira tulisan kayak apa tuh di dalamnya? Kayak misalnya kayak ada prinsipnya nih. Prinsipnya tuh prinsip. Oh, prinsip. ing karsa sung tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Oke. Oh, enggak, itu familiar banget sih Iya. emang kata-katanya Iya, ya. Kira-kira kalau misalnya dari prinsip itu, apa sih yang sebenarnya Ki Hajar Dewantara mau sampein? Jadi kalau untuk Ki Hajar Dewantara tuh mau nyampein ini tuh prinsipnya itu bukan hanya untuk kepada guru saja,
Jadi prinsipnya itu untuk kalangan-kalangan kita juga. Jadi itu sebagai artinya tuh kalau ing karsa sung tulada itu artinya itu di depan itu menjadi teladan. Kalau yang ing madya mangun karsa itu di tengah itu pemberi penyemangat. Oke. Dan yang tuturi handai itu di belakang itu menjadi pendorong. Nah, kita itu bisa menjadi pendorong, penyemangat, dan menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Oh, Wah. ya, oke sih, itu benar sih, iya. Emang sosok Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat amat dikenal dengan penulisannya yang tajam banget juga Iya, gitu betul. ya. Bahkan sampai pernah diasingin ke Belanda. Oh iya. Iya, Pulangnya oh. dia ngapain sih? Pulangnya itu dia bikin suatu taman siswa. Oh, oke, taman siswa. Taman siswa itu sekolah. Sekolah. Oh, sekolah taman siswa. Oh iya, tahu iya. Tahu. Jadi kayak bukan cuma kalau misalnya teman-teman siswa tuh kayak apa ya, satu sekolah yang didirikannya tuh pada saat apa sih? Pada saat dia dipulangkan dari pencurikannya itu? Iya, pada saat dia tuh pulang dan langsung mendirikan taman siswa karena ia sadar juga kalau rakyat Indonesia itu punya kesempatan yang sama buat belajar. Oh iya bener Betul sih. banget sih. Emang relevan banget sih, apalagi kalau misalnya kita kaitin sama isu-isu sekarang yang kayak sekolah itu memang kadang ya buat beberapa orang tuh bukan suatu hal yang mudah didapatkan, gak mudah diakses. Ya karena memang sih kalau misalnya kita lihat di sini kayak sekolah tuh suatu hal yang sangat amat sulit buat diakses karena terkait biaya lah atau ya banyak satu dari lain hal lah ya, kayak letak geografis segala macam yang bikin menghambat kita buat sekolah. Dan alhamdulillah banget kayaknya ya. Banget. Jadi taman siswa ini dibuka buat semua kalangan dari mulai miskin, sederhana, kaya itu masuk semuanya di taman siswa ini. Jadi nggak pilih-pilih kalangan lah pokoknya. Jadi kayak perjuangan Ki Hajar Dewantara nih bukan cuma soal melawan penjajahan politik doang, tapi juga melawan kebodohan dan kesetimpangan pendidikan ya. Iya sih, benar. Kalau misalnya kamu sendiri kayak dari Ki Hajar Dewantara tuh yang paling relevan buat kamu tuh yang bagian mananya sih? Dari bertanggung jawab dalam belajar. Oh, bertanggung jawab dalam belajar. Kamu suka belajar? Alhamdulillah enggak. Bercanda. Oke. Kita nggak boleh sia-siain perjuangan lah ya. Nggak boleh underestimate juga kali aja ngomongnya enggak padahal ranking 1 di kelas siapa tahu. Iya, amin. Iya sih, memang kayak jadi semangat belajar sepanjang hari itu tuh emang penting banget buat generasi sekarang. Jadi kayak kalau misalnya udah kenal dengan Ki Hajar Dewantara atau kita tahu sosoknya kayak gimana, pasti itu bikin kita kayak, duh nggak mungkin ya gue sia-siain perjuangan dia buat ngasih akses pendidikan ke semua orang, sedangkan di sini gue bisa untuk mengakses pendidikan dengan semudah itu, tapi masih gue sia-siain sih. Ini saya sentil-sentil dikit lagi ya, sentil-sentil dikit buat yang males belajar kayak tinggal sekolah bangun, nggak usah bolos-bolos ya Nathan ya, nggak usah bolos-bolos. Iya sih, iya benar. Kayak kalau misalnya nilai kepemimpinan yang sederhana itu emang dia tuh dapat banget ya maknanya, kayak dia nggak mau cuman politik doang yang dia suarakan, tapi juga dengan pendidikan ya. Oke. Emang sih aku ngerasa bangga banget juga karena kamu ngebawain Ki Hajar Dewantara di sini, karena dia ini bukan cuma ngajarin cara membaca dan menulis, tapi juga ngajarin cara jadi manusia yang memanusiakan manusia. Iya, benar. Dia juga pernah ngomong kalau setiap orang itu bisa menjadi guru dan kalau setiap rumah itu bisa menjadi sekolah. Jadi kita tuh bisa belajar di mana-mana. Oh iya, benar banget ya. Dimanapun kita berada lah ya. Sebenarnya belajar tuh juga bukan cuma suatu hal yang kita diajarin di sekolah, tapi juga kayak moral, juga agama. Ya memang itu juga terkait dengan pendidikan. Si Nathan kalau di rumah belajar. Belajar. Ya, alhamdulillah belajar. Belajar apa Nathan? Belajar banyak kok. Oh banyak, iya banyak ya, iya memang. Ya kadang juga aku pikir memang di zaman modern ini kita punya banyak fasilitas, tapi semangat belajar itu justru
sering hilang gitu. Padahal dulu kayak Dewantara tuh berjuang supaya generasi kita bisa belajar dengan bebas. Iya sih, itu emang Sangat disayangkan, banyak yang Sangat malas disayangkan ya. padahal fasilitas sudah kayak sebelah sini sekolah Benar, gitu ya. benar. Tapi omong-omong soal sekolah, kayaknya guru-guru harus tahu sih perjuangan Ki Hajar Dewantara. Iya, Harus, guru harus. juga harus tahu Apalagi sih. pemerintah sih. Nah, Dar. iya sih, memang yang harusnya gratis tuh pendidikan ya. Iya, memang. Jujur juga sih harusnya yang masuk. Oh iya bener sih, memang ya namanya juga hidup. Namanya hidup. Apalagi sekarang guru-guru tidak dimanusiakan sebagai manusia. Iya, itu ya Iya. sulit ya Banyak guys ya. kasus lah ya sekarang. Iya, memang kasus. sekarang tuh Siswa gak guru juga. bingung sih jujur ya. Mungkin Ki Hajar Dewantara kalau bangun Harus belajar lagi nih. harus belajar lagi nih belajar lagi. berjuang. Iya, saya masa berjuang lagi gitu. Bisa. Nah, makanya sih emang ini tuh udah waktunya generasi muda buat berjuang lagi gitu. Iya, benar Karena banget. memang perjuangan tuh nggak pernah berhenti ya. Nggak pernah berhenti untuk terus maju, terus berkembang. Memang kita tuh butuh selalu yang namanya perjuangan untuk mencapai suatu tujuan yang udah fix banget buat kita semua ini bisa merdeka gitu. Bukan cuma dijajah negara luar, tapi juga dijajah bangsa sendiri juga kan. Benar. Satu hal yang Itu sampai gitu. sekarang lah ya. Sampai Sampai sekarang sekarang belum ya. beres-beres. Iya bener banget. Jadi memang yang harus dimanusiakan tuh bukan cuma gimana kita belajar, tapi gimana juga guru tuh dimanusiakan sebagaimana seharusnya ya. Iya sih, bener-bener. Ya aku luar biasa banget sebenarnya sama obrolan kita kali ini yang udah ngebahas pahlawan-pahlawan yang sebelumnya mungkin banyak orang yang selalu tahu sebenarnya ya. Selalu tahu. Orang tuh selalu tahu tapi kadang acuh gitu ya. Kadang tahu namanya tapi nggak tahu informasi yang sebenarnya. Oh iya memang sih. Kadang juga ya bisa bikin kita tuh tersesat juga gitu. Iya. Kadang kayak mikirnya cari apa ketemu, oh iya dia kayak gini. Tapi ternyata kan kita belum tahu itu relevan atau enggak ya, belum tahu bener atau enggak juga. Jadi kayak memang harus selalu dipantau gitu sebenarnya apa yang kita dapat informasinya sih ya, iya. Ya oke sih, aku tuh ngerasa dari dua tokoh ini memang dua-duanya itu sama-sama menginspirasi. Yang satu menginspirasi gimana semangat juang kita, yang satu lagi juga menginspirasi gimana kita harus belajar, berkembang segala macam. Dan aku ngerasa memang kita semua tuh butuh salah satu pemuda, dua pemuda, atau kayak satu suara itu sebenarnya berguna banget. Berguna banget apalagi buat kamu yang nonton ini, yang bisa menceritakan lagi, yang bisa menginform lagi, bisa sounding lagi ke teman-teman kalian semua kalau misalnya ada loh pahlawan yang bisa kita teladani, ada loh. Bukan ada loh iya banyak. Maksudnya ada loh pahlawan yang saat ini kalian bisa lihat perjuangannya kayak gimana, kalian bisa dengar perjuangannya kayak gimana dan bikin kita tuh jadi terinspirasi dan mau buat belajar, mau buat berjuang gitu. Karena sebenarnya yang udah mereka kasih ke kita, kayak mereka kasih fasilitas kita buat oke, gua udah nyiapin gimana lu harus belajar kayak sebebas-bebasnya gitu. Harus kayak lu udah gua kasih kebebasan pendidikan, tolong belajar. Tolong dengan adanya kesempatan itu dikembangkan gitu ya belajar. Udah berjuang untuk Indonesia Iya, ke udah depannya berjuang untuk sebenarnya. Indonesia Betul banget. Iya bener, memang gimana cara kita nerapin ya sebenarnya sih ya. Mungkin pemuda-pemuda sekarang harus lebih men-search lagi lah, Iya, mencari aware tahu lagi. lebih dalam emang perjuangan pahlawan-pahlawan sebelumnya Iya, gitu. aware lagi ya, harus Iya, lebih benar. aware lagi sebenarnya. Soalnya nasib bangsa ini juga di tangan pemuda-muda Iya saat ini betul juga. banget, Iya. betul banget. Jadi nggak bisa tuh cuman berhenti di Ki Hajar Dewantara dan Cut Nyadin aja. Masih banyak lagi gitu. Iya, masih banyak lagi pahlawan di luar sana dan termasuk pahlawan tanpa tanda jasa tuh kayak guru, apalagi tenakar segala macem rupa yang memang sebenarnya harus kita apresiasi dan kita tahu bahwa mereka melakukan pekerjaan itu untuk demi kesejahteraan gitu. Iya sih, oke. Aku senang banget bisa dengar suara-suara kalian yang sangat amat menginspirasi buat aku terutama atau buat Nathan yang jarang belajar bisa jadi Real or fake? real or fake gitu. Ya, semoga sih dengan ini banyak remaja-remaja yang bisa menunjukkan cinta tanah airnya juga dengan mempelajari sejarah-sejarah Iya benar sebelumnya. sih, emang mereka harus didorong buat belajar Iya, sejarah betul, ya. betul, Iya. betul. Kira-kira kalau misalnya tadi kita kan udah
udah membahas nih ya kedua peran ini. Menurut Rafa sendiri, kalau misalnya Ki Hajar Dewantara itu tuh sebenarnya mau nyampein apa sih ke generasi muda sekarang? Apa sih generasi muda sekarang yang bisa dipetik gitu? Gitu. Untuk pemuda generasi sekarang. Generasi kita lah Generasi ya, kita. generasi Oke. kita. Kayaknya jangan malas-malas buat belajar karena Ki Hajar Dewantara aja nggak malas-malas buat membangun pendidikan di Indonesia, tetapi dia itu semangat banget. Pokoknya jangan sampai kalah saing sama semangatnya Ki Hajar Dewantara. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari Latifah sendiri nih, Ya pastinya sih pantang menyerah ya pasti. Cuman ini mungkin terkhusus wanita kalau misalnya terus berusaha sama berjuang itu nggak dibatasi oleh gender iya lah. bener gitu. banget ya. Betul. Wah, iya. Perempuan juga bisa. Ya, perempuan juga bisa berjuang, bisa belajar, bisa segala macam hal yang memang ya itu general untuk dilakuin gitu ya. Ya, aku berharap banget buat teman-teman yang udah ngikutin kita sampai di sini itu bisa terinspirasi, bisa inspired, bisa juga sounding ke teman-teman. Jadi jangan sampai cuman nyampe di kalian aja Iya, gitu ya. benar, Iya, benar. oke sih. Oke. Lalu juga aku mau fun fact aja ya. Oke, ada fun fact ya. Seru nih, seru nih. Sebelum Cut Nyadin dia meninggal, dia tuh memang sempat diasingkan ke Sumedang yang emang cukup jauh kan dari iya, Aceh. oke. Yang itu memang karena dia itu karena punya pengaruh besar terhadap kekuasaan Aceh waktu itu. Oke, Kan iya. dia meninggal tanpa tahu Aceh udah seperti apa gitu sih. Oh, oke. Jadi warga Aceh juga di sana pasti udah kenal banget lah ya sama sosok Cut Nyadin ini. Oke sih. Oke deh. Kita udah sampai di penghujung acara nih ya. Udah sampai di penghujung obrolan kecil. Obrolan kecil. Ulang, obrolan kecil. Iya. Berharga banget ya. Berharga banget. Berharga banget. Kecil-kecil jaga rawit kalau bahasanya mah. Iya. Oke, jadi buat para pendengar podcast apa tadi? Sumut. Iya, Suara Pemuda. Semoga kisah dan nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara dan juga Cut Nyadin ini bisa menginspirasi kalian dan juga bisa membuka mata, hati, pikiran kalian gitu sih. Oke. Ya guys, kita sudah selesai. Aku mau makasih banyak untuk Latifah dan juga Rafa yang udah membawakan dua sosok ini ya. Dan mohon buat kalian yang mendengar ini semua untuk tidak sampai di sini saja. Kita harus saksikan mungkin siapa tahu ada episode selanjutnya. Next Iya. episode ya. Next episode request aja mau bahas apa. Benar. Keren banget kayaknya ya. Oke deh. Oke, sampai jumpa sobat Sumut. Sumut. Iya. Sampai jumpa sobat Sumut. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu di lain waktu ya. Terima kasih. Ya.